Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap sehat selalu ya dan terus semangat belajar. Oke, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, kita masuk ke kegiatan selanjutnya yaitu presensi. Yang pertama yaitu ada Alifa, Afisya, Baril, kemudian Cantika, Deborah, Erlina, kemudian ada Fahrudin, Galih, Harun, dan juga Intan. Oke, alhamdulillah tidak ada yang absen ya hari ini. Oke, hari ini kita akan masuk ke materi lanjutan dari teks debat yang telah kita diskusikan pada minggu lalu. Baik, adakah yang masih ingat mengenai arti dari teks debat itu sendiri? Ada yang masih ingat? Ya, Erlina. Ya, betul sekali. Teks debat bisa juga diartikan sebagai teks yang berisi pernyataan dan argumentasi dari pihak-pihak yang berdebat tentang permasalahan tertentu dan tujuan untuk mendiskusikan, kemudian memutuskan dan mengkaji perbedaan. Baik, kemudian unsur-unsur debat, ada yang masih ingat kemarin apa saja unsur-unsur debat? Ya, betul sekali. Unsur-unsur debat yang termasuk di dalamnya yaitu ada moderator. Yang paling penting dan yang krusial, yang utama dari teks debat itu ada mosi. Betul sekali, mosi. Mosi merupakan topik atau pernyataan yang berperan penting dalam suatu kegiatan debat. Nantinya, mosi ini akan menemukan isi dan juga arah dari suatu teks debat. Kemudian yang kedua ada definisi, adalah pembatasan suatu mosi yang tujuannya agar isu yang diangkat tidak jauh melebar. Kemudian yang ketiga ada argumentasi, betul sekali. Argumentasi bentuknya bisa berupa alasan, kemudian pernyataan, kemudian bukti ataupun juga kesimpulan. Yang keempat ada sanggahan. Sanggahan adalah suatu bentuk respon terhadap suatu argumen tim lawan yang terelaborasi secara jelas. Kemudian yang kelima, tadi yang seperti disebutkan oleh Harun, yaitu moderator. Moderator adalah pihak yang bertugas untuk memimpin jalannya kegiatan debat. Kemudian yang selanjutnya itu ada tim afirmasi. Dalam debat itu kan ada pro, ada kontra. Nah, tim afirmasi ini berperan sebagai tim yang pro, artinya setuju terhadap sebuah mosi yang diangkat. Kemudian ada tim oposisi, yaitu tim yang menentang atau tidak setuju dengan sebuah mosi yang diangkat. Oke, pada pertemuan ini adalah pertemuan lanjutan dari minggu lalu, dan minggu ini kita akan mempelajari mengenai KD 3.12, yakni menghubungkan permasalahan atau isu, sudut pandang, dan argumen beberapa pihak dan simpulan dari debat untuk menemukan esensi dari debat tersebut. Setelah melalui perdebatan yang dinilai cukup menghasilkan kesimpulan, maka kegiatan debat bisa diakhiri dengan pemberian kesimpulan yang dilakukan oleh masing-masing tim. Simpulan tersebut dirumuskan berdasarkan pendapat argumen yang telah disampaikan sebelumnya. Simpulan debat dapat juga disebut sebagai hasil dari pembicaraan. Karena simpulan debat dapat disusun berdasarkan pendapat dan argumen yang telah disampaikan di sebelumnya. Dalam menyusun simpulan teks debat, termasuk dalam penalaran induktif, ada 3 cara yang dapat kita lakukan untuk menarik kesimpulan dalam teks debat. Yang pertama yaitu menggunakan teknik generalisasi. Kemudian yang kedua ada teknik analogi. Dan yang ketiga ada teknik sebab dan juga akibat.
Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, adakah yang ingin ditanyakan mengenai teks debat dan cara memberikan kesimpulan dalam teks debat? Ada yang ingin bertanya? Siapa? Ada yang ingin bertanya? Harun, oke Harun, silahkan. Oke, baik. Tentang teknik analogi. Oke, Ibu jelaskan bahwa teknik analogi merupakan teknik proses penarikan kesimpulan dalam teks debat yang didasarkan atas perbandingan dua hal yang berbeda, akan tetapi mempunyai kesamaan dari segi fungsi atau ciri, kemudian keduanya dibandingkan atau disamakan. Kesamaan keduanya inilah yang menjadi dasar penarikan kesimpulan. Tuh, ya, ada yang ditanyakan kembali? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Untuk melakukan kegiatan debat dengan mosi keberagaman, anugerah atau musibah. Silahkan berdiskusi terlebih dahulu dan silahkan membentuk dua kelompok masing-masing 5 orang. Untuk tim A menjadi tim oposisi dan untuk tim B menjadi tim afirmasi. Silahkan. Ya, bagus sekali, berikan tepuk tangan untuk kalian semua. Ibu rasa pemahaman kalian mengenai teks debat dan cara menyimpulkan teks debat sudah cukup baik. Kemudian materi yang kalian sampaikan untuk memberikan sanggahan ataupun argumen dari tim lawan sudah cukup baik dan tepat. Kemudian fakta-fakta yang kalian berikan juga sudah cukup baik. Namun lain kali bisa diberikan pemaparan fakta yang lebih kuat agar argumen dan pendapat kalian yang kalian sampaikan dapat lebih kuat sehingga sulit dipatahkan oleh tim lawan. Baik, Ibu tarik kesimpulan bahwa ada 3 cara untuk menarik kesimpulan dalam teks debat. Yang pertama yaitu generalisasi, merupakan kegiatan penarikan kesimpulan dengan cara pernyataan umum yang kemudian dikerucutkan menjadi pernyataan khusus dan kemudian melahirkan sebuah kesimpulan. Yang kedua yaitu ada analogi, yaitu teknik memberikan kesimpulan dengan cara membandingkan atau menyamakan dua hal yang berbeda yang kemudian ditarik kesimpulannya. Yang selanjutnya yaitu sebab akibat, adalah penarikan kesimpulan dengan melihat sebab akibat yang ditimbulkan dari mosi yang diangkat. Kalian bisa memilih salah satu dari ketiganya untuk memberikan kesimpulan dalam teks debat yang kalian jalankan. Oke, ada yang ingin ditanyakan kembali sebelum Ibu tutup pelajaran kita pada hari ini? Ada? Oke, tidak ada. Kalau begitu, Ibu cukupkan sekian. Pemahaman kalian sudah cukup bagus, lebih ditingkatkan lagi. Kemudian jangan malas untuk membaca-baca, dan juga ketika kalian ingin menghadapi kegiatan debat, langkah baiknya kalian pelajari dulu materi-materi yang akan disampaikan, sehingga nanti pada saat kalian memaparkan hasil-hasil materi yang kalian temukan dapat lebih lugas, lebih plong dan juga tidak terbata-bata. Tapi kegiatan kalian tadi sudah cukup bagus, silahkan ditingkatkan kembali. Baik, kalau begitu Ibu tutup kegiatan kita pada hari ini. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan.